Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Dita. Saya adalah seorang data scientist. Saat ini saya bekerja di Jakarta. Saya ingin share tentang data science itu apa dan kenapa baru-baru zaman now ini aja banyak diomonginnya. Nah, kurang lebih struktur video ini seperti berikut. Yang pertama adalah pengenalan data science. Yang kedua, kenapa baru zaman now ini data science baik dibicarakan. Yang ketiga, kaitannya dengan revolusi industri 4.0. Terus yang keempat adalah peluang data science ini hingga 10 tahun ke depan. Dan yang terakhir, summary dan what's next. Jadi timestamp ada di description, silakan dipilih ke bagian yang disukai jika berkenan. Nah, mari kita masuk. Oke, jadi pertama, data science itu apa sih gitu loh? Kok kayaknya belakangan ini terms itu kayak lebih sering banget disebut gitu ya. Kalau saya kutip dari DJ Patel, dia adalah former chief data scientist yang Obama dulu, dia katakan bahwa data scientist adalah orang yang bisa bercerita atau mengambil insight dari data yang kompleks. Nah, kenapa data science baru zaman now aja kayak ramai dibicarakan ya? Kenapa nggak 10 tahun yang lalu? Kenapa nggak 20 tahun yang lalu? Kenapa nggak 30 tahun yang lalu? Nah, singkat kata, itu karena dulu toolsnya belum banyak yang cukup mendukung. Ini saya bicara dari segi, pertama dari segi teknologi, yang kedua dari segi data. Kalau dari segi algoritma, sebenarnya udah lama udah ada. Oke, jadi yang pertama dari teknologi komputasi. Ini kembali ke tahun 1965, di saat Gordon Moore, salah satu co-founder Intel, dia mencetuskan bahwa transistor itu setiap tahunnya akan bisa berlipat ganda, 2 kali lipat. Tahun 1965 loh, ya, bayangnya. Dan memang terbukti, itu sampai sekarang kita kenal sebagai hukum Moore, atau Moore's Law, gitu. Ya, kalau kita tahu, dulu tuh kan komputer segede gaban ya, segini loh, gitu loh. Ya, bayangnya, gede banget kan dulu. Dan sekarang bahkan, kalau kita lihat sekarang, ini sekecil ini udah 2 terabyte gitu loh, hard disk kecil ini gitu loh. Bayangkan dengan kondisi dulu. Dan, jadi, prediksi Moore itu benar, kalau misalkan transistor akan bisa eksponensial pergerakannya, sehingga akan membuat komputasi itu penyimpanan akan semakin lebih murah, akan semakin lebih cepat, sehingga semakin efisien. Jadi gitu. Terus yang kedua dari segi data nih, ini berangkat dari awalnya ada teknologi internet ya, World Wide Web. Nah, sebenarnya kita ketahui 2007 itu mulai adalah era smartphone, di mana di sini penggunaan data akan menjadi sangat luar biasa. Nah, lalu kemudian pada tahun 2010, 3 tahun dari era peluncuran smartphone tadi, itu penggunaan data baru meledak gitu loh. Karena dalam 1 bulan ada 20 exabyte. 20 exabyte itu 20 miliar gigabyte. Besar banget ya. Coba saya tanya nih, siapa yang waktu bangun pagi langsung buka sosial media di sini? Nah, itu Instagram, atau Facebook, atau YouTube, atau TikTok, atau apapun lah. Ya, itu kalian udah kontribusi ke membengkaknya data di masa kini gitu loh. Nah, ya saya juga sih. Nah, bahkan pada tahun 2017, ada studi dari IBM Cloud dikatakan bahwa 90% data yang ada di dunia saat ini itu dihasilkan 2 tahun terakhir aja loh. Dan yang ketiga apa? Dari segi algoritma. Lalu berikutnya kalau dari segi algoritma, sebenarnya termasuk yang paling klasik. Karena dari tahun 1805 pun udah ditemukan least square method di mana yang kita gunakan sebagai basis dari linear regression. Lalu pada tahun 1986, nah ini mulai dipublish tentang backpropagation untuk neural network yang kita kenal sekarang. Ini dipublish oleh 3 orang legendaris, yaitu Geoffrey Hinton, terus David Rumelhart, dan Ronald Williams. Nah, ini menjadi basis untuk perkembangan neural network yang kita kenal sekarang. Cuma kendala saat itu, ini tahun 1986 loh. Ya siapa sih udah punya komputer tahun 1986, ya nggak sih? Memang masih sangat sedikit gitu. Tapi teorinya itu sudah ada gitu, teorinya. Seiring berjalannya waktu, tahun 2006, Geoffrey Hinton memperkenalkan kembali bagaimana dia bisa pre-train model neural network atau kita sebut deep belief network. Baru disitulah populer nama deep learning. Nah, salah satu puncaknya adalah pada tahun 2009, di mana salah satu profesor Stanford, yang mungkin namanya sudah kita kenal semua, yaitu Andrew Ng, dia menggunakan GPU, atau Graphical Processing Unit, untuk pre-train model deep learning itu tadi. Sehingga dia bisa meningkatkan kecepatan training model deep learning tadi sampai 70 kali lipat dibandingkan menggunakan CPU. Awalnya seminggu jadi 2,5 jam. Itu luar biasa pencapaiannya itu loh. Ini salah satu breakthrough di bidang ini. Jadi udah jelas ya. Jadi dari ketiga teknologi yang tadi dirasa belum mumpuni untuk melakukan data science, sekarang sudah sangat capable. Ini juga membuka peluang baru bagi para pelaku bisnis, gimana cara memanfaatkan 3 teknologi tadi untuk bisa membuat keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, kebutuhan akan orang-orang yang bisa menggunakan 3 hal tadi untuk bisa mengoptimalkan bisnis, itu akan semakin meningkat. Dan mereka adalah para data scientist. Dan peluang bisnis yang baru terbuka ini juga, inilah yang membentuk revolusi industri yang kita kenal sekarang sebagai industri 4.0. Sebuah riset dari McKinsey Global Institute mengatakan bahwa kita saat ini ada di revolusi industri 4.0 ya. Nah, kalau misalnya kita coba kilas balik lagi nih, yang pertama itu ya manusia mulai menggunakan mesin, revolusi industri yang kedua itu manusia mulai menggunakan listrik untuk assembly line sehingga bisa mass production. Dan yang ketiga,
manusia mulai menggunakan komputer, dan saat ini terakhir kita bisa menggunakan komputer yang lebih cerdas. Nah, impact-nya apa? Emang kenapa nih dari 4 revolusi industri ini? Nah, dari riset yang McKinsey itu tadi dikatakan bahwa pada revolusi industri yang pertama itu kontribusi GDP, kontribusi ke ekonomi kita itu 0,3% tiap tahunnya. Revolusi industri yang kedua 0,4%. Mirip-mirip, naik sedikit. Terus pada masa mulai menggunakan komputer di revolusi industri yang ketiga ini 0,6%. Peningkatan mulai cukup terasa. Oke. Dan yang keempat ini, itu diprediksi sampai 1,2% kontribusinya ke GDP kita tiap tahunnya ya. Nah artinya apa? Revolusi industri yang keempat ini akan memiliki impact yang besarnya tuh hampir sama dengan ketiga revolusi industri ini kalau digabung. Di riset itu juga dikatakan bahwa bidang ini kemungkinan diprediksi tidak akan tersaturasi sampai 2030. Jadi artinya apa? Selama 10 tahun ke depan akan masih banyak problem yang bisa di-solve, masih banyak riset yang bisa dieksplor juga, dan jadi kalau diistilahkan ini masih banyak trofi-trofi yang belum di-achieve gitu loh. Luar biasa ya. Jadi sampai 10 tahun ke depan, kalau misalkan kalian memang suka belajar, kalian ingin suka dengan tantangan, nah bidang ini adalah salah satu yang masih sangat berkembang. Jadi itu sih. Nah, jadi dengan tadi mudah-mudahan udah cukup jelas ya, kira-kira apa sih itu data science dan kenapa sekarang menjadi populer. Di video berikutnya saya mau cerita sedikit juga tentang skill apa sih yang harus dimiliki oleh seorang data scientist dan tips-tips mengenai belajar menjadi data scientist yang lebih efektif. Nah, jadi kalau seperti itu mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.